Jadi mohon maaf masih terdapat gangguan teknis, demikian. Kemudian untuk penekanan warta berikutnya adalah penggalangan dana pendidikan Universitas Solo Tech. Dalam rangka penggalangan dana pendidikan Universitas Solo Tech, mengajak gereja-gereja mengambil bagian dalam penggalangan dana tersebut. Bagi warga jemaat yang tergerak hatinya, dapat mengambil kupon dana persembahan senilai Rp50.000 per kupon di kantor gereja pada setiap jam kerja. Tuhan memberkati. Kemudian untuk proses pemanggilan majelis GKJ Ungaran, kita ada 6 tahapan. Saat ini sudah berada di tahapan keempat, yaitu penetapan calon majelis terpilih setelah penarosan yang lalu, nggih. Itu sekitar bulan tanggal 3 September atau 7 September, 3 September atau 7 Oktober 2022. Kemudian pengarahan dan pengumuman majelis terpilih 9 sampai dengan 23 Oktober 2022. Pelarian dan peneguhan tanggal 30 Oktober 2022. Mohon dukungan doa kepada tim pemanggilan majelis GKJ. Semoga berjalan dengan lancar dan baik. Tuhan memberkati. Kemudian untuk atestasi masuk, Majelis Jemaat GKJ Ungaran telah menerima surat atestasi masuk dari GPIB Evata Semarang atas nama Claudio Domenico Brookman yang beralamatkan di Jalan Layur Selatan 1, nomor 56, Sebantengan. Kemudian yang berikutnya adalah sakramen baptis dewasa dan pengakuan percaya. Majelis Jemaat GKJ Ungaran akan melayankan sakramen baptis dewasa dan pengakuan percaya pada hari Minggu 16 Oktober 2022 pukul 9. Mohon dukungan doa, semoga berjalan dengan lancar. Tuhan memberkati. Demikian penekanan warta gereja. Selamat beribadah. Shalom Bapak dan Ibu, kita akan memasuki ibadah kita hari ini. Kami mohon Bapak Ibu dapat mempersiapkan diri, mari kita masuk dalam saat yang teduh. Saat teduh selesai, mari Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri. Kita masuk ke hadiratnya dan memulai ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 1, bait yang 1 dan kedua. Haleluya, pujilah. Kristus
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat, persilahkan duduk. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam lingkaran liturgi gerejawi hari Minggu ini, kita telah memasuki minggu ke-15 setelah Pentakosta. Tema ibadah hari Minggu ini adalah mewujudkan hidup kekal dalam keseharian. Melalui ibadah ini, jemaat menghayati bahwa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia memberi jaminan akan kehidupan kekal dan terdorong untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari.
dari kasih-Mu. Dengar dan renungkanlah sabda Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 27. Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk kita mewujudkan hidup kekal dalam keseharian kita sebagai orang percaya kepada Juru Selamat kita Yesus Kristus, kita diajak untuk masuk ke dalam kehidupan baru, yakni hidup yang berlandaskan pada kasih, yang dalam setiap tingkah laku kita mencerminkan kasih itu, kasih Allah yang diajarkan kepada kita semua. Maka dari itu, di dalam respon kita menanggapi kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Yesus Kristus, marilah kita nyatakan kehidupan kita yang baru itu dengan hidup berlandaskan pada kasih. Dan saat ini marilah kita mengambil saat hening sejenak, kita melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing, apakah di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah mampu untuk melaksanakan kehidupan yang dipenuhi dengan kasih itu. Sembari kita juga memohon di dalam doa kita untuk meminta pengampunan atas segala ketidakmampuan kita dan kesalahan di dalam doa pribadi kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau mendengar setiap keluh kesah kami. Engkau mengetahui bahwa kehidupan kami yang dipenuhi dengan kesalahan dan dosa tidaklah layak di hadapan-Mu. Tetapi oleh karena cinta kasih-Mu pula, kami percaya bahwa pengampunan dosa itu Engkau karyakan. Kami yang tidak layak ini Engkau layakkan untuk masuk ke dalam pelataran. Engkau membuka pintu kerajaan Allah itu untuk kami boleh masuk. Sekalipun oleh karena dosa kami, oleh karena kesalahan kami, Engkau tidak memandang itu dan memberikan kami kesempatan. Kami mengaku ya Bapa, bahwa sekalipun kami tidak layak, tetapi oleh karena darah-Mu, Engkau memanggil kami dan kami pun datang kepadamu. Amin. Meski tak
Jemaat saya undang bangkit berdiri. Pujilah Tuhan Allahmu sebab Ia penuh dengan kasih. Kepada setiap orang yang memerlukannya, Ia akan hadir. Bagi setiap orang yang memohon pengampunan, Ia mengerjakannya. Berbahagialah karena kasih-Nya dan terimalah berita anugerah yang tertulis dalam surat Efesus pasal 2 ayat 8 dan ke-9 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang bermegah diri. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Terimalah salam damai, Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu kepada petugas lektor kami persilahkan untuk menempatkan diri. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami hendak mengucap syukur atas kasih yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, atas kesempatan yang kembali kami rasakan di pagi hari ini ketika kami dapat berkumpul bersama-sama di dalam ibadah. Kami percaya bahwa Engkau yang memanggil, mengundang kami, menuntun kami untuk hadir di tempat ibadah ini, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu, belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebentar lagi kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar segala sesuatu yang akan kami baca dan kami dengar dapat kami terima dengan penuh sukacita, dan firman-Mu dapat kami kenang di dalam hati kami, dan juga menjadi dasar di dalam kami menjalankan kehidupan kami. Tuntun hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya segala sesuatu yang hamba-Mu ini sampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, sebab kami telah siap mendengar sabda-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sesuai bacaan leksionari yang kita gunakan, dasar khotbah hari ini diambil dari 4 bacaan.
Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia pasal 8 ayat 18 sampai pasal 9 ayat 1. Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengar, seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang putri bangsaku yang terbunuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan tanggapan diambil dari kitab Mazmur pasal 79 ayat 1b sampai 9 yang akan kita nyanyikan secara bersahutan. Kami
Bacaan kedua diambil dari kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Untuk kesaksian itulah aku telah ditetapkan sebagai pemberita dan rasul. Yang kukatakan ini benar, aku tidak berdusta. Dan sebagai pengajar orang-orang bukan Yahudi dalam iman dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil terambil dari Injil Lukas pasal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Injil Lukas pasal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Injil Lukas pasal 16, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di dalam rumah mereka. Lalu ia memanggil semua orang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buatlah surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, dan berapakah hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah
dan kepada mamon. Demikianlah pembacaan firman Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, adakah di antara kita yang bisa menemukan hal apa di kehidupan kita sehari-hari yang sekarang ini tidak butuh uang? Ada enggak? Di dalam kehidupan kita sehari-hari ini yang tidak membutuhkan uang? Ada apa enggak? Ada? Ada yang bisa menemukan? Satu saja. Nafas. Kalau sehat, okay. Kalau sehat bernafas itu gratis, nggak perlu bayar. Tapi ketika sedang sakit, mau bernafas saja kita perlu mengeluarkan biaya. Ada harga yang harus dibayarkan untuk setabung oksigen yang hanya 2 atau 3 jam, gitu ya. Nah dari sini saudara-saudara sekalian nampaknya kita kesulitan sekali untuk bisa menemukan satu saja hal yang bisa kita lakukan tanpa memerlukan biaya, tanpa harus mengeluarkan uang. Ke toilet, kamar mandi saja kalau di tempat umum kita harus membayar seringkali. Di rumah sendiri saja bahkan untuk menggunakan kamar mandi, mungkin kita juga harus mengeluarkan biaya air atau biaya listrik, kan gitu. Artinya seharusnya sekarang, bukan seharusnya, di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang, hampir tidak ada atau bahkan mungkin memang tidak ada sama sekali yang bisa kita lakukan kalau kita tidak punya uang. Nah maka dari itu kita semua pasti akan mengatakan bahwa uang adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sekarang. Semua orang akan butuh uang. Dan kita juga kalau melihat, menilai dalam kehidupan sehari-hari, apa hal yang kita lakukan yang tujuannya adalah tidak untuk mencari uang? Ada enggak? Kita kerja setiap hari dari pagi sampai sore, sampai malam bahkan untuk mencari uang. Yang masih sekolah juga, sekarang kita sekolah, kita kuliah, sekarang susah payah mengerjakan skripsi supaya nanti bisa bekerja dan bisa menghasilkan uang lagi. Jadi nampaknya sehari-hari juga di dalam kehidupan kita kok ujung-ujungnya adalah uang. Jadi betul negara kita adalah berdasarkan UUD. Ujung-ujungnya duit, gitu ya. Memang semua orang sekarang membutuhkan uang. Nah, situasi ini saudara-saudara sekalian adalah sebuah keniscayaan yang memang kita semua tidak akan ada yang bisa menghindari. Semua orang membutuhkan itu. Semua orang membutuhkan uang. Tapi yang jadi persoalan adalah saudara-saudara sekalian, ketika orang-orang sekarang banyak yang hidup hanya untuk mencari uang, bahkan menjadikan uang sebagai tujuan utama, kemudian menghalalkan segala cara, berbuat hal-hal yang tidak jujur hanya di dalam rangka untuk mencari uang dan harta kekayaan. Ketika kita melihat ada orang-orang yang korupsi, ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari orang yang kesulitan, ketika ada orang yang merampok, jambret, mencuri, dan lain sebagainya, hanya di dalam rangka untuk mencari uang semata, mereka menghalalkan segala cara dan berbuat yang tidak jujur, itu menjadi persoalan. Terlebih lagi ketika uang itu kemudian habis hanya untuk berfoya-foya. Hidup ini hanya untuk keperluan hedonis saja. Itu menjadi persoalan. Nah kalau ada di antara kita saudara-saudara sekalian yang hidup semata-mata untuk mencari uang dan mengumpulkan harta benda, maka kita sama seperti orang yang diumpamakan oleh Yesus sebagai bendahara yang tidak jujur. Secara gamblang Yesus mengatakan bendahara yang tidak jujur. Karena dia sebagai bendahara dipercaya oleh tuannya yang kaya raya itu untuk mengelola keuangan dari tuannya itu. Tetapi si tuan ini mendengar kabar bahwa bendaharanya ini menghambur-hamburkan uangnya, menghambur-hamburkan hartanya untuk hal yang tidak baik.
Dan kemudian bendahara ini dipanggil dan kemudian dipecat. Bendahara itu kemudian berpikir, lah kalau saya dipecat, hidup saya bagaimana? Saya harus hidup mencukupi kebutuhan saya, bagaimana caranya? Kalau saya tidak punya uang juga. Dikatakan di situ di ayat 3, untuk mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Tidak ada satu hal pun yang bisa dia lakukan untuk menyambung hidupnya. Nah, untungnya bendahara ini kemudian punya akal. Dia tahu siapa saja orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Nah, orang-orang yang berhutang ini dipanggil satu persatu, ditanya, hutangmu berapa? Hutangku 100 tempayan minyak, katanya. Kemudian bendahara yang sudah dipecat ini mengatakan, buatlah surat hutang yang baru, gantilah yang 100 itu menjadi 50 saja. Orang yang kedua dipanggil, hutangmu berapa? 100 kantong gandum. Ini surat hutangmu, gantilah, buatlah yang baru jadi 80 pikul saja. Artinya hutangnya itu dikurangi. Nah, kalau kita pikir-pikir saudara-saudara sekalian, bendahara ini lebih menghambur-hamburkan lagi harta kekayaan dari tuannya dulu itu. Tapi tujuannya apa sebetulnya? Mari kita cari tahu. Tujuannya adalah bahwa orang-orang yang hutangnya ini dikurangi, namanya saja hutangnya dikurangi, pastikan dia bersyukur, berterima kasih. Lah kepada seseorang yang mengurangi hutangnya ini, dia akan mewujudkan terima kasih itu. Dengan demikian harapannya bendahara yang tidak jujur ini nanti kalau saya butuh pertolongan, saya bisa minta tolong dengan orang-orang yang hutangnya saya kurangi ini. Sudah saya tolong ini. Jadi saya rugi, saya kehilangan pekerjaan atau bahkan kehilangan harta benda saya, enggak apa-apa. Tapi setidaknya saya untung dalam persaudaraan. Contohnya ketika panjenengan buka warung usaha gitu, udahlah rugi sedikit enggak apa-apa, tapi saya nyedulur dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Saya tak nyumbang untuk mantenan, untuk iuran RT kalau ada yang sakit enggak apa-apa. Rugi sedikit, kehilangan uang sedikit, tetapi saya menumbuhkan persaudaraan dengan orang-orang yang ada di sekitar saya. Dengan tujuan, ya bukan tujuan utama tentu saja, siapa tahu ketika nanti saya butuh, orang lain juga mau menolong saya. Nah, situasi ini saudara-saudara sekalian, kemudian dilihat oleh tuan yang awalnya mempekerjakan bendahara itu dianggap sebagai bendahara ini kemudian jadi bendahara yang cerdik. Di ayat 8, tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika menghadapi situasi yang mendesak, bendahara ini mengubah caranya berpikir. Dia mencari cara apa yang bisa dia lakukan supaya dia bisa menyambung hidup. Yang awalnya dia mementingkan harta kekayaan, benda, uang itu, sekarang dia beralih. Oke lah, harta benda ini bukan hal yang penting lagi, tapi ada orang-orang yang mau menampung saya, ada orang-orang yang mau menolong saya, itu menjadi hal yang lebih penting. Nah, dari sini saudara-saudara sekalian, Yesus kemudian mengatakan di ayat 9, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Jangan salah tangkap terlebih dahulu, jangan kemudian kita menangkap bahwa Yesus mengizinkan kita untuk bersekutu dengan mamon. Ya, jangan salah tangkap dulu. Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Apa maksudnya? Kalau kita membaca di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kalimatnya akan jadi lebih jelas. Kalimatnya akan menjadi demikian. Pergunakanlah harta benda kekayaanmu untuk mengikat persaudaraan. Artinya, kalau kita punya harta kekayaan, kita punya uang, mencari uang, gunakanlah itu untuk punya persahabatan, persaudaraan dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan sebaliknya. Jangan karena kamu punya harta kekayaan, jangan karena kamu mencari harta benda kekayaan, kemudian merusak hubungan, menyengsarakan orang lain. Jangan terbalik, maksud Yesus begitu. Yesus ingin mengatakan betul, semua orang itu butuh uang. Semua orang butuh harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tapi pergunakanlah itu untuk mengikat persahabatan. Pergunakanlah itu dengan penuh tanggung jawab. Jangan terbalik begitu.
Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara sekalian, sebetulnya ada banyak contoh. Misalnya panjenengan pasti pernah mendengar ada keluarga-keluarga yang hubungannya jadi rusak oleh karena rebutan harta warisan. Kakak adik rebutan harta warisan sampai tuntut-tuntutan, bahkan mungkin ada yang berantem, berkelahi, bahkan sampai bunuh-membunuh hanya karena rebutan harta kekayaan. Uang menjadi nomor satu, persaudaraan kekeluargaan jadi nomor sekian. Contoh lain yang lebih sederhana mungkin kita alami saudara-saudara sekalian adalah bagi panjenengan semua yang bekerja dan punya anak-anak. Dari pagi matahari belum terbit sudah berangkat kerja. Pulang sampai rumah matahari sudah terbenam, anak sudah tidur barangkali. Anak-anak yang masih sekolah ini diantar sama rewang, pulang dijemput sama rewang, yang menyiapkan makannya rewangnya. Orang tua ketemu dengan anaknya enggak pernah. Setiap hari ketemu begitu. Tujuannya apa? Mencari uang. Betul, enggak salah kerja cari uang, enggak salah. Tapi jangan sampai mengorbankan hubungan dengan orang-orang lain. Jangan sampai relasimu dengan anak-anakmu itu jadi tidak terjalin. Jangan sampai keliru. Tidak apa-apa deh kehilangan gajinya tidak terlalu besar, tapi bisa ketemu, bisa kumpul dengan anak-anak. Tidak apa-apa deh gajinya atau jabatannya tidak terlalu tinggi, tapi bisa kumpul dengan anak-anak, keluarga bisa harmonis hidup sehari-harinya, ketemu dengan rukun. Itu lebih baik. Jangan salah fokus. Ikatlah persahabatan dengan harta kekayaan itu. Jangan keliru. Ingat saudara-saudara sekalian, Yesus tidak mengatakan bahwa kita nggak boleh jadi orang kaya. Boleh punya uang, boleh punya harta, boleh bekerja untuk mencari harta benda. Tapi jangan sampai oleh karena harta benda itu justru kita salah fokus gitu. Kalau kita lihat tema ibadah kita pada hari ini adalah mewujudkan hidup kekal dalam keseharian. Sebetulnya tema ini ingin mengajak kita bahwa hidup kekal itu bukan melulu nanti. Ketika kita sudah selesai dalam kehidupan ini baru kita masuk hidup kekal setelah kematian. Tidak. Tetapi mulai dari sekarang pun hidup kekal itu bisa terwujud. Salah satunya dengan perilaku itu tadi. Mengutamakan hal-hal yang sebetulnya lebih penting dibandingkan sekedar mengejar harta, benda, dan kekayaan. Dan juga kalau kita lihat di ayat 11 misalnya. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Kalau urusan uang, urusan harta benda saja kita tidak jujur, harta duniawi saja kita tidak jujur, lah bagaimana dengan harta yang lebih besar? Harta yang lebih berharga, hidup kekal itu. Hidup kekal diberikan oleh Yesus Kristus kepada kita ini menjadi harta yang luar biasa. Harta yang sangat mahal harganya. Ya toh? Tapi kalau dengan harta benda kekayaan saja kita sudah tidak jujur, lah bagaimana dengan keselamatan dan hidup kekal yang diberikan kepada kita? Apa kita layak? Yang terjadi nanti kan, enggak apa-apa lah, sekarang berdosa nanti pengakuan dosa juga enggak mungkin ditolak kan gitu. Sekarang berdosa nanti pengakuan dosa juga nanti diampuni. Nah, ini saudara-saudara sekalian contoh bagaimana kehidupan kekal, keselamatan itu kita gunakan untuk main-main. Kita tidak setia pada perkara-perkara yang besar. Maka dari itu kita perlu memupuk bagaimana di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perkara-perkara yang kecil itu kita pun juga mewujudkan bagaimana kita sebagai orang percaya hidup kekal itu terwujud dalam hidup sehari-hari. Saya ingin menyampaikan satu hal lagi yang saya pikir sering kita alami dan penting untuk kita bersama. Sebagai contoh, seringkali kita lebih mengutamakan hal-hal yang duniawi. Contohnya begini, panjenengan mendapat WA atau dihampiri ke rumah, Pak, Bu, ayo nderek persekutuan kelompok. Jawabannya apa? Aduh, saya ini capek baru pulang kerja gitu. Besok mawon nggih, lain kali saya tak ikut gitu. Pak, Bu, ayo melayani jadi majelis atau jadi pengurus komisi. Duh, saya ini masih sibuk kerja, nanti ya kalau sudah pensiun saya tak jadi majelis gitu. Begitu sudah pensiun, aduh saya ngomong putu ini enggak bisa ditinggal.
Ada saja alasan-alasan bagi kita untuk tidak terlibat dalam kegiatan di gereja kita. Padahal sekali lagi kalau kita pertimbangkan saudara-saudara sekalian, kita dalam satu minggu bekerja dari hari Senin sampai katakanlah hari Jumat, 5 hari kerja. Persekutuan di gereja ya paling banyak 3 kali seminggu ya, di luar hari Minggu. Persekutuan kelompok dan persekutuan komisi. Kita meluangkan waktu sejenak saja barang 2-3 jam untuk bersekutu bersama-sama, membangun persaudaraan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berat sekali rasanya. Pekerjaan saya lebih utama. Saya masih kerja mas, susah ini waktunya, ngaturnya gitu. Persekutuannya besok aja ya gitu. Itu yang sering kali terjadi saudara-saudara sekalian. Kita lebih mengutamakan, mementingkan hal-hal kehidupan duniawi kita. Sekali lagi tidak salah. Tapi janganlah kita dikuasai oleh dorongan-dorongan untuk itu. Karena seperti yang disampaikan oleh Yesus Kristus, harta, kekayaan itu bukan menjadi hal yang salah. Selama kita gunakan itu dengan bertanggung jawab, itu perlu kita cari, itu perlu untuk kita penuhi. Tetapi jangan sampai kita terbuai di dalamnya, kita dikuasai oleh dorongan untuk mencari harta kekayaan saja, tetapi kita meninggalkan hal-hal yang jauh lebih penting. Persaudaraan, kekeluargaan, bahkan mungkin iman, kepercayaan kita, keselamatan kita pertaruhkan, kita tinggalkan hanya demi mencari harta kekayaan duniawi. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh cukup. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilakan duduk. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau kembali mengingatkan kepada kami akan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami ini. Bahwa di tengah gaya hidup yang saat ini penuh dengan kemewahan dan kefoya-foyaan, Engkau mengingatkan kepada kami agar kami tidak terlena oleh semua itu, agar kami tidak dikuasai kehidupannya oleh dorongan untuk terus mencari dan mencari harta, benda, kekayaan duniawi. Tetapi Engkau juga senantiasa mengingatkan kepada kami bahwa Engkau menghendaki kepada kami untuk kami terus mencari harta kekayaan yang lebih berharga, yakni harta kekayaan surgawi. Untuk kami juga menghidupi kehidupan kekal dalam kehidupan kami sehari-hari di dunia ini, agar kami pun tidak terbuai oleh segala harta benda kekayaan itu, tetapi mempergunakan kepercayaan yang Engkau berikan kepada kami atas harta benda kekayaan itu dengan penuh tanggung jawab untuk mengikat persaudaraan,
bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami, agar kami tidak terpecah belah hanya oleh karena harta kekayaan duniawi itu, tetapi kami terus memupuk dan mencari harta kekayaan sorgawi, agar kami sungguh-sungguh layak untuk menerima keselamatan dan juga kehidupan kekal yang Engkau beri kepada kami. Tuntun dan tolong kami ya Bapa, agar kami dapat menjadi orang-orang yang hidup untuk terus mencari dan menimbun harta kekayaan sorgawi yang seturut dengan kehendak-Mu, agar kami tidak terbuai untuk mencari harta kekayaan yang dapat sirna dan musnah itu. Ya Bapa, pada kesempatan kali ini kami hendak memanjatkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami melihat bahwa di sekitar kami saat ini ada begitu banyak persoalan yang muncul oleh karena perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami merasakan sedih ketika melihat dan mendengar bahwa ada saudara-saudara kami yang hanya untuk beribadah kepada-Mu saja, mereka kesulitan, mereka dihalang-halangi oleh orang-orang yang tidak sepemikiran dengan kami, oleh orang-orang yang berbeda keyakinan dan kepercayaan kepada kami. Kami memohon ya Tuhan agar Engkau berkenan untuk menguatkan kami, Engkau menolong kami, agar kami dapat terus tabah, dapat terus dengan penuh semangat memperjuangkan apa yang menjadi hak kami, untuk kami tidak tinggal diam dan memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami dapat terwujud di dalam kehidupan kami, dengan senantiasa bertindak sebagai orang-orang yang mengikut Engkau, yang mewartakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya ya Tuhan, Engkau pun juga mengetuk hati kami semua, seluruh masyarakat bangsa Indonesia ini, agar kami tidak dibutakan oleh perbedaan-perbedaan itu, tetapi justru melihat perbedaan itu sebagai peluang untuk kami saling mengenal, saling mengasihi, dan saling bertumbuh bersama-sama. Ya Bapa, kami mendoakan setiap orang yang Engkau utus dan Engkau percayakan untuk menduduki posisi-posisi pemerintahan, mulai dari presiden, kementerian, pemimpin-pemimpin daerah, maupun hingga sampai pemimpin-pemimpin di kelompok yang paling kecil, di RT dan RW. Kiranya Engkau tolong mereka semua ya Tuhan, agar dalam tugas yang mereka emban, dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan, mereka melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan hanya untuk kepentingan seluruh masyarakat bangsa Indonesia, bukan hanya untuk kepentingan segelintir orang saja. Ya Bapa, kami pun juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai jemaat-Mu di GKJ Ungaran ini, agar kiranya kami pun juga dapat terus menjadi orang-orang yang membagikan damai sejahtera di sekitar kami, menjadi orang-orang yang mewartakan sabda-Mu melalui setiap kegiatan, setiap perbuatan yang kami lakukan di dalam hidup kami. Kami memohon kepadamu ya Bapa, agar Roh Kudus-Mu, tuntunan-Mu terus Engkau curahkan di dalam kehidupan beriman kami, di dalam persekutuan kami di GKJ Ungaran ini. Kiranya kami dapat semakin bertumbuh bersama, dapat saling mendukung dan mendorong satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami pun mengucap syukur atas orang-orang yang telah Engkau utus, Engkau tempatkan untuk mengabdi di dalam pelayanan kepadamu. Kami mengucap syukur atas kehadiran pendeta, majelis, pengurus-pengurus komisi, pengurus kelompok, tim kepanitiaan yang ada, dan segenap pelayan-pelayan yang ada di dalam ibadah-Mu. Kiranya Engkau sertai mereka, tuntun mereka ya Tuhan, agar dalam pelayanan yang mereka kerjakan, semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kiranya Engkau pun juga mengetuk hati setiap kami Tuhan, agar kami semua juga tergerak dan terdorong untuk melayani Engkau. Ya Tuhan, Allah Bapa kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka, tolong mereka ya Tuhan. Engkau berikan mereka kesembuhan dan juga pemulihan, agar mereka dapat senantiasa merasakan pertolongan tangan Tuhan, kesehatan dan kesembuhan, kekuatan kembali mereka rasakan di dalam tubuh mereka.
Kami pun juga berdoa untuk orang tua kami yang saat ini sudah memasuki usia lanjut. Kiranya juga senantiasa Engkau sertai agar mereka terus memiliki semangat, sukacita di dalam kehidupan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari mereka bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagi setiap kami ya Bapa, yang saat ini sedang merasakan pergumulan, terbeban berat oleh karena persoalan-persoalan kehidupan kami, kiranya Engkau tolong kami di dalam segenap persoalan itu. Kiranya kami dapat berbuat dengan terus berlandaskan kebenaran firman Tuhan, dan juga kami melangkah di dalam jalan dan rancangan yang telah Engkau siapkan bagi kami, agar kami hanya hidup seturut dengan kehendak Tuhan saja. Kiranya juga melalui setiap pergumulan-pergumulan itu, Engkau menuntun kami menjadi pribadi yang lebih dewasa lagi. Kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam kuasa tangan Tuhan, agar Engkau saja yang berkuasa dan menuntun kehidupan kami. Demikian pula dengan doa ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada saat ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan syukur kita melalui persembahan yang kita kumpulkan. Dengarlah sabda Tuhan yang mendasari persembahan kita pada siang hari ini, yang diambil dari Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-1. Yang demikian, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Jemaat sekalian, marilah kita kumpulkan persembahan sambil menyanyikan Kidung Jemaat nomor 393 bait 1 sampai selesai. Dipersilahkan bangkit berdiri.
Mari persembahan yang kita berikan siang ini, kita naikkan doa, saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan telah berikan kemampuan, kesehatan, kekuatan Tuhan. Sampai dengan saat ini, Tuhan telah sertai dari setiap kami untuk dapat berkumpul, beribadah, mengucap syukur Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terlebih Tuhan pada siang hari ini, Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan melalui saudara kami, Vikaris Dr. Rumadi Tuhan. Biarlah firman tersebut selalu menguatkan dalam kehidupan kami setiap hari, dalam menjalani kehidupan kami sehari lepas hari Tuhan. Tuhan, untuk siang hari ini kami juga kumpulkan persembahan Tuhan. Tuhan terima dan sucikan. Sucikan persembahan tersebut Tuhan dan mampukan dari setiap kami agar dapat mengelola persembahan tersebut untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami juga akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Kiranya Tuhan sertai sampai dengan akhir ibadah ini. Dan sebentar kami juga akan undur dari rumah-Mu ini Tuhan, dari tempat ibadah ini. Tuhan sertai kami masing-masing untuk dapat undur dari tempat ini sampai di rumah dengan kondisi yang sehat dan baik, berkumpul dengan keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini hanya kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 260 bait yang pertama dan kedua, di dalam dunia penuh kerusuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah senantiasa akan janji dan karya penyelamatan Allah. Yakinlah akan hidup kekal yang dijanjikannya, dan tetaplah setia pada setiap perkara kehidupan di dunia, supaya kehidupan kekal dari Allah terus kita rasakan. Kini marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus di tengah dunia. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Dan marilah kita memohon berkat dari Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kita sekalian. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi damai sejahtera. Amin. Demikian Bapak dan Ibu, saudara-saudara terkasih, ibadah telah selesai. Selamat jalan, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.